Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Lucia Kristanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Gunung Terang, Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan saya, Bu Rizky Aprilia, selamat siang Bu, yang akan melakukan supervisi akademik. Sebelum itu, kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat siang Bu Rizky. Selamat siang Bu Lucy. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang tentang kegiatan yang akan kita laksanakan. Ya Bu, pada kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang akan dilakukan untuk melihat kesiapan Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas Ibu. Jadi observasi ini akan saya lakukan sebagai bentuk supervisi akademik yang akan dilakukan di kelas Ibu yang bertujuan untuk membantu Ibu Rizky dalam mengembangkan peningkatan kompetensi Ibu di kelas. Apakah Ibu bersedia Bu? Sangat bersedia Bu, terima kasih. Saya juga senang melalui kesempatan ini saya bisa bertukar pikiran dengan rekan sejawat, terus meminta masukan untuk kegiatan pembelajaran saya di kelas. Alhamdulillah ya Bu. Jadi saya harap Bu Rizky tidak merasa terbebani nih atas kegiatan observasi besok. Tidak sama sekali. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh tahu Bu, materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak besok? Saya besok akan menyampaikan luas bangun dengan satuan tidak kaku. Matematika ya Bu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Saya ingin peserta didik itu dapat memahami dan menghitung luas bangun dengan satuan tidak kaku, serta dapat mengidentifikasi permasalahan yang mengenai tentang luas bangun. Untuk itu pasti Ibu Rizky telah melakukan persiapan dalam pembelajaran besok. Persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Sejauh ini saya sudah dalam proses Ibu masih menyiapkan media belajarnya, terus saya membuat KPD serta instrumen penilaiannya. Berarti sudah cukup lengkap ya Bu, ada instrumennya, ada KPD-nya, juga rencananya pembelajarannya ya Bu. Lalu dari persiapan yang Ibu lakukan, apakah masih ada kesulitan yang Ibu temui terutama untuk penerapannya ke anak mungkin Bu? Saya merasa saya itu masih harus lebih memahami setiap karakter siswa ya Bu ya, karena dari karakter yang berbeda-beda itu saya harus bisa memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Jadi saya akan melakukan diagnostik awal sebelum pembelajaran agar saya bisa apa sih yang mereka butuhkan. Jadi saya mempersiapkan medianya, bahan ajarnya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, kalau boleh saya simpulkan, ini terkait dengan kesiapan belajar siswa ya Bu ya. Dan Ibu sudah menyesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu? Ya, insya Allah sudah mulai pelan-pelan saya coba menerapkannya dengan siswa. Alhamdulillah. Lalu dari kesiapan Ibu sendiri nih, strategi apa yang akan Ibu terapkan? Adakah metode khusus yang ingin Ibu sharing dengan saya, ceritakan dengan saya saat ini? Saya mempunyai strategi, jadi membagi, mengelompokkan setiap siswa itu sesuai dengan kesiapan belajar Bu. Nah, jadi setelah saya petakan kebutuhan belajar mereka, jadi misalkan mana anak yang kurang ataupun anak yang sudah memahami atau yang lebih memahami, saya menyiapkan berupa konten atau media
yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi betul-betul sudah menerapkan diferensiasi ya Bu ya. Lalu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada murid tersebut Bu? Saya ingin mengembangkan anak itu 4 sih Bu, yang ada kenalan kritisnya, critical thinking, terus kolaborasi, creativity, sama komunikasi. Dan satu lagi melatih mereka jiwa kepemimpinan, leadership. Bagus sekali itu Bu. Bagus sekali Bu. Jadi bagaimana kalau Ibu mengembangkan itu, apakah ada media khusus yang Ibu siapkan? Media khusus sih saya sudah menyiapkan berupa video pembelajaran, terus memanfaatkan alat-alat yang ada di alat-alat yang di sekitar kelas lingkungan sekolah. Saya memanfaatkan yang benda-benda real lah, kontekstualnya lah. Terus saya menyiapkan juga LKPD-nya sebagai bahan evaluasi mereka. Panduan mereka. Apakah ada yang masih perlu dilengkapi lagi? Masih proses Ibu, saya masih menyiapkan medianya, ada beberapa kan membuat media, mungkin kalau tidak keberatan nanti saya meminta bantuan ya, itu saja menyiapkannya dan melengkapinya. Insya Allah saya akan membantu menjadi yang baiklah Bu Rizky, dari persiapan yang Ibu ceritakan tadi nih dalam menyusun rencana, media, strategi, hingga evaluasi, saya lihat Ibu sudah ada acuan tertentu ya Bu, sudah bagus sekali. Lalu dari Ibu sendiri, kompetensi apa yang ingin coba Ibu kembangkan dan tingkatkan secara profesional? Saya merasa yang ingin saya tingkatkan itu dalam kompetensi sosial dan emosional Bu. Kayak saya jadi saya harus melatih diri mengenal dan bagaimana menyikapi karakteristik setiap anak. Terus dalam pembelajaran itu saya mau meningkatkan kompetensi pedagogi kepribadian saya. Jadi semua itu saya latih dalam pembelajaran dan melakukan refleksi. Bagus sekali Bu Rizky, mudah-mudahan malam kita bisa saling berbagi ya Bu. Nah saya lihat di sini persiapan Bu Rizky sudah sangat baik. Semoga pelaksanaan besok dapat berjalan dengan harapan yang diinginkan. Demikian percakapan dalam sesi pra observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa ya. Ketua kelasnya hadir, pimpin doa teman-temannya. Duduk siap, berdoa dimulai. Doa Baiklah, kita sudah berdoa. Dengan berdoa, semoga pelajaran hari ini kita dapat menerimanya dan bermanfaat di kemudian hari. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran teman-teman kalian dulu ya, siapa yang tidak masuk. Coba dicek kanan kirinya temannya siapa yang nggak masuk hari ini. Zawa, Satria, Jessica, ada 4. Ada keterangan, ada suratnya? Sakit? Ya, tadi sudah ada sebagian yang izin guru langsung telepon. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita buat apa seperti biasa? Kesepakatan kelas. Oke, silakan kita sama-sama membuat kesepakatan kelas ya. Sebelum mulai pelajaran, kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, apa aja? Tidak mengganggu orang lain. Adit, apa soalnya yang kuat? Tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu teman ya. Tidak mengganggu teman apa? Boleh, sudah belajar. Ada lagi? Apa ya Pak? Disiplin dan tepat waktu. Boleh, disiplin dalam belajarnya ya. Disiplin dan tepat waktu. Ya oke,
Oke, satu lagi ya, belajar dengan baik. Jadi kita harus menyepakati yang sudah ditulis di depan. Kalian dari awal pembelajaran sampai akhir harus tidak mengganggu teman yang sedang belajar, disiplin dan tepat waktu, belajar dengan tertib. Bisa disepakati bersama? Bisa. Oke, baiklah sekarang Ibu akan memasuki pelajaran pada hari ini, ya. Pelajaran pada hari ini menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Ibu akan menyampaikan dulu tujuannya ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Yang kedua, peserta didik bisa apa? Membacakan permasalahan yang berkaitan dengan luas bangun datar. Ya, jadi semoga dari tujuan yang akan kita lakukan pembelajaran ini dapat terwujud semua. Coba sebelum materi dimulai, Ibu mau mengingat dulu kalian kemarin belajar tentang bangun datar. Masih ingat nggak? Bangun datar itu apa aja contohnya? Ada persegi, ya, terus persegi panjang apa lagi? Ayo suaranya jangan takut-takut. Segitiga boleh, ada lagi? Persegi ya, persegi empat apa? Lingkaran, terus lupa. Apa yang agak miring? Jajar genjang, ada lagi yang bentuknya kayak apa ini? Belah ketupat. Nah, seperti belah ketupat ada lagi apa? Yang dua sisinya berhadapan, tapi apa? Ayo satu lagi. Itu segitiga boleh. Selain itu apa? Layang. Masa lupa? Kamu datang banyak kan? Sudah mengenalkan macam-macamnya kan? Nah, hari ini Ibu akan menghitung luasnya, Nak. Kalau sudah mengenal bangun datarnya, Ibu akan menjelaskan tentang luas, cara menghitung luas. Ya, coba sebelum akan mengenal luas dengan satuan tidak baku, tahu nggak sih luas itu apa? Ibu mau mendiagnostik kalian. Apa sih luas itu? Ayo, siapa yang bisa? Luas? Yang pelan-pelan. Oke, benar. Luas itu bagian yang di dalam ya. Bagian di dalam bangun datar. Beda nggak dengan keliling? Beda ya. Kalau keliling apanya? Bagian mana? Di dalam apa? Keduanya termasuk satuan tidak baku. Mari kita lakukan kegiatan yang pertama. Berikut adalah permukaan dari meja guru dan meja belajar. Pada kegiatan yang pertama, kita akan ukur luas kedua meja menggunakan uang kertas. Kita akan tutup permukaan meja guru menggunakan uang kertas tersebut. Berikut penampakannya. Selanjutnya, untuk meja belajar akan kita gunakan juga uang kertas untuk menutup permukaannya. Selanjutnya, mari kita hitung banyaknya uang kertas yang menutupi masing-masing meja. Permukaan meja guru tertutup 12 lembar uang kertas tanpa celah. Sedangkan permukaan meja belajar tertutup 6 lembar uang kertas tanpa celah. Mari kita menyimpulkan dari kegiatan yang pertama dan yang kedua. Dari kegiatan 1 dan kegiatan 2, apa yang dapat kalian simpulkan terkait luas permukaan meja belajar dan meja guru? Luas meja belajar pada kegiatan 1 dan 2 memiliki luas yang sama. Begitu pula, luas meja guru pada kegiatan 1 dan kegiatan 2 memiliki luas yang sama. Pada kegiatan 1, luas permukaan meja guru adalah 12 satuan luas.
Sedangkan luas permukaan meja belajar adalah 6 satuan luas. Sedangkan pada kegiatan 2, luas permukaan meja guru adalah 24 satuan luas, sedangkan luas permukaan meja belajar adalah 12 satuan luas. Mengapa luas permukaan meja guru dan meja belajar di kegiatan 1 dan 2 berbeda? Karena satu satuan luas yang digunakan berbeda. Ada satuan tidak baku. Di video menyebutkan ada berapa contoh satuan yang tidak baku? Ada 2 kan? Nah, apa saja itu? Uang kertas dan roti. Nah, selain dari 2 contoh itu, kertas origami dengan uang mainan ya, atau uang biasa. Ada contoh yang lain untuk menghitung satuan luas. Ya. Kok mas, kayaknya nggak semangat ini, udah pada ngantuk apa capek apa gimana? Pegel. Ya coba bangun dulu lah, bangun. Ngantuk ini aku dari ini. Coba sekarang kita ini dulu lah, ice breaking dulu. Kalau sudah pada ngantuk tidak semangat. Bete ya nonton video. Bosan, video aja nonton ya sudah. Selain video nanti ibu ada yang nggak suka nonton video, ibu ada nanti media yang lain bisa kalian gunakan ya. Coba sekarang dan lebih semangat lagi kita mau joget apa mau tepuk? Joget aja sih. Oke, tepuk ya. Tepuk semangat berarti ya. Iya. Boleh nanti kalau Gunangga joget juga boleh. Siap ya? Tepuk semangat ya sebelahnya ya. Sama-sama yang semangat suaranya, oke? Yuk, tepuk semangat. 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 Iya. Ulang semangat, satu kali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Semangat belum? Perlu goyang-goyang enggak? Enggak. Oke, sekali lah ya. Apa namanya itu? Tepuk tangan dulu ya. Oke, siap? Siap. Udah biasa kan? Yuk. Apa namanya? 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, sudah bergerak semua, sudah semangat ya? Yuk, sekarang kita ada satuan tidak baku. Di video menyebutkan ada berapa contoh satuan yang tidak baku? Ada 2 kan? Nah, apa saja itu? Uang kertas dan roti. Nah, selain dari 2 contoh itu, kertas origami dengan uang mainan ya, atau uang biasa. Ada contoh yang lain untuk menghitung satuan luas. Ya. Kok mas, kayaknya nggak semangat ini, udah pada ngantuk apa capek apa gimana? Pegel. Ya coba bangun dulu lah, bangun. Ngantuk ini aku dari ini. Coba sekarang kita ini dulu lah, ice breaking dulu. Kalau sudah pada ngantuk tidak semangat. Bete ya nonton video. Bosan, video aja nonton ya sudah. Selain video nanti ibu ada yang nggak suka nonton video, ibu ada nanti media yang lain bisa kalian gunakan ya. Coba sekarang dan lebih semangat lagi kita mau joget apa mau tepuk? Joget aja sih. Oke, tepuk ya. Tepuk semangat berarti ya. Iya. Boleh nanti kalau Gunangga joget juga boleh. Yuk, siap ya? Tepuk semangat ya sebelahnya ya. Tepuk sama-sama yang semangat suaranya, oke? Yuk, tepuk semangat. 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 Iya. Ulang semangat, satu kali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Semangat belum? Perlu goyang-goyang enggak? Enggak. Oke, sekali lah ya. Apa namanya itu? Tepuk tangan dulu ya. Oke, siap?
udah biasa kan? Yuk. Apa namanya? 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, sudah bergerak semua kan, sudah semangat ya? Yuk, sekarang kita mempersingkat waktu, Ibu langsung membagikan lembar kerja dengan LKPD-nya. Sudah Ibu bagi per kelompok sesuai dengan ininya ya, apa namanya itu? Sesuai dengan kesiapan belajarnya. Satu deret, satu media ya. Satu deret ini satu baris, satu medianya. Kita kerja kelompok bersama-sama untuk menghitung luas. Ya, perbandingannya ada kertas karton yang panjang dengan kertas karton yang pendek. Terima kasih ya. Ada 6 ya. Nah, sebelumnya Ibu bagikan dulu lembarnya, nanti Ibu jelaskan cara kerjanya. Sama-sama ya. Satu deret ini 5, 5, 6, ada yang 4. Ini tugasnya banyak, ada tugas kelompoknya dibaca. Tugasnya per kelompok sudah Ibu bagi semua ya kan, lembar LKPD-nya ya. Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya bisa dibaca, langkah kegiatan ya. Kalian menghitung atau membandingkan kertas karton besar dengan kertas karton kecil ya, di sini kan. Yang besar dengan yang kecil. Ayo sama-sama di sini. Kemudian kita menghitung seluas setiap karton ini. Nah, ya sekarang mulai bekerja. Ya, sama dong. Masukin di kolomnya ya. Misalkan kalian sudah menghitung yang pertama apa? Origami. Origami di mana? Di karton 2 kan? Tulis ada berapa? Nanti uang kertas yang kecil tulis di bagian yang kecil. Dimasukin di kolomnya, ditulis. Hasil kerja kalian ya, hasil diskusinya bersama kelompok. Ada juga menarik kesimpulannya, ya kan? Menarik kesimpulannya juga disampaikan. Yuk perwakilan, kelompok mana yang mau duluan? Ayo, harus berani dong. Kelompok ini ayo, semuanya maju ke depan. Apa di sini aja deh, gak usah maju. Dari sini aja. Dibacakan ya. Sama-sama loh. Ya lihat. Buka gimana cara masuk lagi. Assalamualaikum. Kalau sudah di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok kami adalah Fadil, Evan Hinayah, Dika,
uang kertas. Untuk memakai karton yang besar, ada 15 poligami, 6 buku tulis, dan 20 uang kertas. Iya semuanya. Bandingkan banyaknya kertas poligami, buku tulis, dan uang kertas mainan di kertas kecil. Apakah banyaknya kertas poligami, buku tulis, dan uang kertas lama? Tidak sama. B. Bandingkan banyaknya kertas origami, buku tulis, dan uang kertas mainan di kertas karton besar. Apakah banyaknya kertas origami dan uang kertas lama? Tidak ada yang sama. 8. Tulislah kesimpulan yang kalian peroleh dari hasil aktivitas tersebut. Kami bisa mengetahui apa itu luas bangun data. Selain itu, dari ketiga bahan yang berbeda, apa lagi? Yo, 2, 3, 4, 7. Nah, dari contoh Fadil aja, Fadil 7. Mungkin Adit berapa? 7,5. Bu Kiki 6. Berarti apa kesimpulannya? Tadi sudah jelas kan? Setiap orang yang menghitung dengan benda atau alat yang berbeda-beda menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Itu yang kesimpulannya ya. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang kita tutup pelajarannya hari ini dengan melakukan refleksi seperti biasa ya. Refleksinya ini aja, pakai pikiran boleh. Apa yang kalian dapat atau perasaannya seperti apa boleh ya. Yuk. Tulis seperti biasa, refleksi kamu pelajarannya apa, perasaannya seperti apa. Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Lucia Kristanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Gunung Terang, Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan percakapan pasca observasi terhadap rekan saya, Ibu Rizky Aprilia, yang akan disertai oleh pengajar praktik saya, Ibu Tati Fatima. Selamat siang, Ibu Rizky. Kemarin kita sudah melihat pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas. Kemarin materinya apa, Bu? Materinya luas, menghitung luas dengan satuan 3 baku. Matematika ya, Bu ya. Jadi perasaan Ibu bagaimana nih setelah melaksanakan proses pembelajaran yang lalu yang saya telah turut mengobservasi di dalamnya? Perasaan saya lega sih, saya sudah merancang, saya mencoba menerapkan semua langkah-langkahnya, terus saya di supervisi, jadi saya itu bisa merefleksikannya, mana sih bagian dalam pembelajaran saya itu, mana yang masih kurang, maka akan saya tingkatkan, dan mana yang sudah baik, dan maka akan saya pertahankan. Baik, Bu. Berarti Ibu tidak keberatan ya seandainya nanti ada kekurangan yang mungkin kita temukan selama pembelajaran Ibu kemarin. Lalu dapatkah Ibu ceritakan kembali kemarin area apa yang coba Ibu kembangkan yang dalam pembelajaran tersebut serta langkah-langkah apa yang sudah Ibu tempuh? Saya mencoba mengembangkan pada anak itu benar kritisnya dan kolaborasinya Bu. Langkah-langkah yang saya lakukan itu saya membagi menjadi beberapa kelompok anak, terus membuat metode pembelajarannya itu diskusi kelompok Bu. Jadi mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelesaikan penugasan. Dalam kelompok itu pun mereka supaya melatih mereka untuk bernalar kritis lah. Jadi bisa menyampaikan pendapat masing-masing,
Jadi lebih memunculkan karakter anak juga ya Bu ya. Lalu menurut Ibu, sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan yang tadi coba Ibu fokuskan? Apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Apakah sudah berhasil? Saya merasa sih setelah saya melakukan pembelajaran, sesuai harapan saya sih Bu. Walaupun masih ada sebagian kecil anak yang masih kurang aktif dalam berkolaborasi. Oh iya. Lalu kalau tadi Ibu bilang ada yang siswa yang kurang aktif dalam berkolaborasi, itu apakah Ibu mengetahui dari kekurangan tadi, kendala apa yang dihadapi sampai terjadi prosesnya seperti itu, masih ada yang kekurangan tersebut? Menurut Ibu apa penyebabnya? Kalau menurut saya, jadi dalam kelompok itu ada setiap daya tangkap anak kan berbeda-beda ya Bu ya. Mungkin ada anak yang lebih cepat menangkap dalam pembelajaran, dia lebih mendominasi dalam pembelajaran. Jadi mereka itu tidak memikirkan proses. Jadi mereka menuntut yang penting tugas saya ini selesai lah gitu, secepat mungkin selesai. Walaupun dalam kelompok saya punya nih jawabannya, tapi tidak diskusikan dulu, misalnya kurang bekerja sama. Iya, jadi kolaborasinya itu kurang. Jadi yang teman yang lain pun dia kurang, oh ya sudah ada jawaban mungkin ya Bu ya, karena mereka tidak memikirkan prosesnya, tapi memikirkan hasil yang sudah selesai, cepat selesai gitu. Dan itu kebanyakan terjadi pada siswa yang kemampuannya di bawah, lebih lambat ya Bu ya dalam menangkap pembelajarannya. Baik Bu. Lalu menurut Ibu tadi kan merefleksi keberhasilan Ibu tadi dalam proses pembelajaran. Kalau dalam persentase berapa persen Bu yang berhasil Ibu raih? Kalau menurut saya ya Bu ya, yang sudah tercapai dalam pembelajaran itu kira-kira kurang lebih 90% Bu. Karena kan dalam pembelajaran itu kan belum tentu saya sempurna dengan sampai mencapai nilai tertinggi 100% itu. Pasti masih ada sedikit kekurangan seperti kendala yang dihadapi tadi ya Bu ya. Benar. Lalu kalau kita menilai nih keberhasilan diri sendiri, refleksi Ibu dari range 1 sampai 10, kira-kira layak dapat berapa nilai dari yang Ibu lakukan terapkan pembelajaran di kelas? Saya merasa ya Bu ya, karena saya sudah melakukan persiapan, menyiapkan semua dalam pembelajaran itu sudah saya siapkan, langkah-langkah prosesnya pun saya sudah itu sesuai dengan yang saya rancang. Saya merasa saya menempati di posisi ke-9 Bu. Belum sempurna sampai angka 10 itu ya, masih ada sedikit kekurangan ya Bu ya. Kemudian dari proses pembelajaran yang telah kita observasi lalu, hal-hal apa saja yang perlu Ibu tingkatkan kira-kira untuk pengembangan proses pembelajaran selanjutnya? Saya merasa saya perlu berlatih dan mencoba berbagai metode, model pembelajaran. Dan kali ini kan saya memakai metode diskusi. Nah, saya mencoba untuk kedepannya mencoba mencari referensi pembelajaran yang lain, agar minat anak itu lebih meningkat. Oh iya. Lalu strategi yang akan Ibu terapkan kira-kira apa Bu? Kalau tadi kan kira-kira kita mau mencarinya referensi lewat mungkin video pembelajaran ya Bu ya, mungkin kita dengan rekan sejawat, sharing. Lalu kalau strategi sendiri tadi apa yang ingin coba Ibu terapkan lagi? Strategi tadi diskusi kan ada strategi apa pengelompokan siswanya atau bagaimana? Strategi saya dengan tidak jauh sih, misalkan dari lingkungan belajar kita ini kan ada teman-teman sejawat, terus melakukan observasi, misalkan melihat cara mereka, metodenya apa yang dipakai, model pembelajaran apa yang dipakai, terus saya pasti mencari referensi dari berbagai sumber seperti video pembelajaran, dan saya akan menirunya lah Bu, mana yang baik saya akan mencoba terapkan. Semoga apa yang sudah saya rancang dan saya ambil baiknya dari
dapat tercapai untuk pengembangan dan perbaikan pembelajaran ke depannya. Kira-kira kapan Ibu akan memulai kembali nih untuk melakukan perubahan dan perbaikan pembelajaran selanjutnya, Bu? Sesegera mungkin, Bu. Nah, jadi kan kemarin sudah tahu hasil anak-anak ini dalam pembelajaran ini, oh kayaknya kurangnya di sini nih. Insya Allah saya sesegera mungkin untuk merancang lagi nih pembelajaran mana sih yang menarik minat mereka gitu. Jadi pembelajarannya lebih bermakna dan hasil anaknya bisa mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan lebih baik lagi. Iya, amin amin. Ya, semoga ya Bu ya, apa yang Ibu Rizky harapkan, apa yang ingin Ibu Rizky terapkan dalam pengembangan pembelajaran selanjutnya dapat berhasil lebih baik lagi. Baiklah Ibu Rizky, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih Bu Lucy sudah meluangkan waktu mengobservasi, memberikan masukan kepada saya. Semoga kegiatannya tidak hanya sampai di sini, Ya. kita berkelanjutan. Saya tunggu lagi kabar dari Ibu kapan kita bisa mengadakan lagi kegiatan yang serupa atau mungkin lebih baik lagi kita bisa berdiskusi bersama untuk memperbaiki pembelajaran kita di sekolah. Terima kasih Bu. Demikian percakapan pasca observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.